Ya, sekali lagi shalom, kasih Tuhan. Saya percaya hari ini kita semuanya dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan sudah berikan atas kita semuanya, dan kasih-Nya selalu baru buat kita semuanya. Yang percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada buat Bapak Saudara, boleh kasih reaksinya, kasih jempol, kasih hati, kasih tepuk tangan. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kita mau datang kepada Dia. Karena anugerahnya begitu besar atas kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Kau luar biasa mengasihi kami. Kami beribadah. Kami datang kepadamu karena kami sudah dilayakkan oleh Engkau. Kami disayang oleh Engkau. Oh, terima kasih. Mari naikkan syukur kepada Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Semuanya anugerah-Mu. Semuanya karena-Mu Tuhan. Terima kasih. Kebaikan-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa. Kami mau ingat Tuhan, Engkau yang sudah memilih kami, Kau menebus kami, Kau datang kepada kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau berikan pujian ini Tuhan pada Yeli Tuhan, dan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Bila Kau tak menemukanku, sekali lagi katakan, manakah ku berada? Kau tak mencariku, dimanakah ku berada? Bila Kau
pujian ini. Apakah ku berkata, Tuhan, Kau tak mencariku. Manakah ku berada bila Kau tak menemukanku. Kau datang, Kau datang, Kau memilihku, Kau menemusiku. Lihat saudara, Dia datang, Kau datang, Kau memilihku, Kau menemusiku. Sekali lagi, Kau datang, Kau datang, Tuhan, Kau memilihku, Kau menemusiku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah selamatkanku. Kau ubahkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah selamatkanku. Kau ubahkan hidupku. Ku bersyukur Kau memilihku, Kau menemusiku. Dan Kau milikku selamanya. Pagi hari ini, apapun yang kau alami, satu hal yang pasti, bahwa Kau punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau sampai selama-lamanya. Kau punya jaminan, yaitu Tuhan sendiri. Mari katakan dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah selamatkanku. Kau ubahkan hidupku. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kasih Kau ada bagiku selamanya. Aku kuat bukan karena aku bukan karena aku, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang menghidupkan dan membangkitkanku. Aku kuat bukan karena aku bisa, bukan karena aku, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang menghidupkan dan membangkitkanku. Pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiranku. Ini aku hidup, ya bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiranku. Ini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Mari umat Tuhan, bawa hidupmu kepada, dipimpin olehnya. Pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiranku. Ini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Kini aku hidup, kini aku hidup. Benar Tuhan, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Terima kasih Tuhan, bukan kami lagi yang hidup, tapi Roh-Mu yang hidup dalam diri kami. Pimpin kami, kuasai kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Ini kami umat-Mu, kami dipimpin, dituntun oleh Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dengan roh yang antusias, dengan hati yang penuh dengan semangat, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang luar biasa, berikan reaksinya. Haleluya, haleluya. Wow, hari ini
Bergabung ada 127 akun ya. Bersama dengan keluarga kita boleh beribadah hari ini. Baik, kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini ada satu kesaksian. Bagaimana dia mengalami, saudara, dia terkena COVID. Seorang ibu terkena COVID, juga anaknya. Tetapi pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang memampukan ibu ini, saudara, dapat melewati masa-masa isolasi mandiri di rumah. Dan hari ini dia sudah sembuh. Dan hari ini dia menyaksikan bagaimana Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Mari sama-sama kita sambut dengan aplaus Ibu, saya panggilnya biasanya Ciuli sih. Silahkan Ciuli. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Tias. Ya. Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas. Ya, shalom semuanya. Buat yang belum kenal, nama saya Yuli. Shalom juga buat Pastor Pautan. Terima kasih, kami senang sekali Pastor ada bersama kami hari ini. Saudaraku, dalam kesempatan ini saya ingin menyaksikan bagaimana saya mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya akan mulai sharing saya. Jadi pada hari itu, tepat tanggal 3 Juli, hari Sabtu, saya berangkat bekerja. Nah, di tengah jalan itu saya mendapat telepon dari koko saya mengabarkan berita berpulangnya Bapak Gembala kita, Bapak Pastor Yusuf Rahman. Di sana saya merasa sedih sekali. Saya menangis sejadi-jadinya sepanjang jalan itu, sehingga akhirnya saya merasa sedikit bindeng ya, jadi seperti flu. Nah, sampainya di kantor, saya minta izin untuk saya pergi tes swab antigen, karena memang malam sebelumnya saya kurang enak badan. Saya ada rasa batuk-batuk, terus badan juga kurang enak. Jadi begitu sampai di kantor, saya langsung ke seberang kantor, itu ada tempat untuk melakukan tes. Nah, tidak lama, sebenarnya 10 menit kemudian hasil sudah keluar dan saya dinyatakan positif COVID-19. Pada saat itu, yang pertama kali saya lakukan adalah saya mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan izinkan saya mengalami sakit COVID. Sehingga saya merasa saya bisa merasakan apa yang Bapak Gembala kita rasakan. Jadi hari itu yang pertama saya rasakan seperti itu ya saudaraku. Lalu saya pulang ke rumah dan saya kabarkan ke anak saya bahwa mama terinfeksi COVID, kamu siap-siapin barang-barang kamu pindahin, nanti mama masuk, mama tinggal masuk ke rumah dan langsung isoman di kamar. Nah hari itu terasa begitu berat buat saya karena hari pertama saya isoman dan juga hari itu juga adalah hari pemakaman Bapak Gembala kita. Jadi saya juga ikut menyaksikan prosesi pemakaman lewat Zoom saat itu. Saya tinggal di rumah dengan anak saya, Bapak Ibu, dan begitu saya dinyatakan positif, hari itu juga anak saya dites, dan pada hari ketiga hasilnya keluar dan anak saya juga dinyatakan positif. Jadi kami kedua-duanya positif. Hanya puji Tuhan, dalam hal ini anak saya OTG, jadi tanpa gejala sama sekali. Jadi anak saya bisa merawat saya dengan sabar dan sayang. Dia melakukan apapun untuk saya saat itu juga sambil melakukan pekerjaannya. Jadi seperti biasa aja hari-harinya. Nah, saya lanjutkan ya. Sebenarnya saya mengalami semua gejala COVID seperti pasien-pasien lain, di mana kita mengalami yang namanya batuk, pilek, mau muntah ya kan, kemudian badan remuk semua, sakit kepala, anosmia, nggak bisa cium, nggak bisa rasa, semua saya rasakan. Nah pada hari kelima sebenarnya saya sudah mulai enak badan saya, jadi saya juga sudah mulai follow up pekerjaan saya by WhatsApp sampai malamnya. Sampai malam hari kelima menuju hari keenam, saya mengalami yang namanya demam hebat tengah malam itu. Jadi saya seperti sudah berhalusinasi ya. Jadi sudah kayaknya saya juga ngerasa
seperti sudah tidak kuat. Saya sampai bertanya, apa saya sudah waktunya ya malam ini gitu. Karena memang terasa saya sampai mengigau gitu kan. Karena mungkin panas yang terlalu tinggi ya dan sakit kepala juga. Nah, pada saat itu saya akhirnya mengambil handphone saya coba search di YouTube, ada salah satu channel Mesbah Doa. Nah, saya ikuti waktu itu penyembahan. Saya banyak menyembah Tuhan saat itu, walaupun dengan suara dan pujian yang sudah nggak jelas. Saya juga nggak tahu saya ngomong apa, tapi yang jelas saya memuji Tuhan malam itu. Sampai akhirnya saya nggak tahu saya ketiduran jam berapa. Udah aja. Hari ke-6 saya lemes. Dan sebenarnya pada saat malam itu, saturasi saya sudah mulai drop. Saturasi saya yang terendah itu 82. Nah, pada hari ke-6 saya lemes, banyak tidur hari itu. Dan hari ke-7 juga sama, tapi saya tidak merasakan sesak sama sekali. Nah, pada hari ke-8, pada saat ponakan saya yang juga seorang dokter, yang juga selama saya sakit memantau keadaan saya, memonitor keadaan saya. Nah, waktu itu kita mulai membicarakan tentang saturasi. Ya, sebenarnya tiap hari juga dicek saturasinya, tapi hari itu ponakan saya juga kaget, benar ini saturasinya sampai sekian gitu kan. Saya bilang iya betul. Nah, akhirnya kita bandingin alat saturasi karena dipikir alat saturasi saya mungkin kurang akurat ya Bapak Ibu. Dan akhirnya saya dapat alat saturasi yang oximeter yang lain, saya bandingkan dan ternyata malah justru lebih rendah. Sehingga saat itu keponakan saya bilang, berarti kalau seperti ini sudah harus dirawat. Karena saya menurut keponakan saya mengalami yang namanya happy hipoksia, Bapak Ibu. Apa itu happy hipoksia? Jadi happy hipoksia itu adalah suatu kondisi di mana kita tidak merasa sesak, tapi sebenarnya tanpa kita sadari bahwa kondisi saturasi kita itu semakin turun. Nah, sehingga saat itu ponakan saya bilang, sudah seperti ini, itu tidak baik kondisinya, kita harus segera ke rumah sakit. Nah, tapi saat itu saya tidak ada damai sejahtera, Bapak Ibu. Jadi saya pikir memang kondisinya saat itu adalah sedang kritikal ya, di mana rumah sakit juga penuh, bahkan sampai ke tenda-tenda. Nah, saya pikir kalau saya dirawat di sana, saya sendiri dengan segala resikonya, saya pikir lebih baik saya di rumah. Nah, oke, akhirnya diputuskan bahwa saya akan tetap isoman di rumah, tapi menggunakan oksigen, dibantu oksigen. Jadi mulai hari ke-8 itu saya dibantu oksigen. Begitu oksigen datang, yang tadinya saya tidak mengalami sesak, akhirnya saya mengalami sesak sejak siang itu di hari ke-8. Nah, itu hari Sabtu juga ya Bapak Ibu. Kemudian pada hari ke-9-nya, itu hari Minggu, dan itu kan memang untuk merefill oksigen itu susah ya Bapak Ibu ya. Saya puji Tuhan saya menerima bantuan dari Martin yang meminjamkan saya 3 tabung oksigen pada saat itu hari Minggu, dan bahkan Martin pesan ke saya, Ci, irit-irit ya pakainya karena memang di luaran susah sekali cari oksigen, di mana orang semua mengantri. Oke. Nah, pada hari ke-9 itu, waktu Martin mengirimkan oksigennya, saya merasa terharu sekali Bapak Ibu. Bagaimanapun saya melihat tabung oksigen itu ada nama Bapak Gembala kita. Nah, saat-saat itu, saat-saat saya merasa saya sudah pakai oksigen dan oksigen juga sudah semakin menipis, saya sambil menatap tabung oksigen itu, saya ingat Bapak Gembala selalu kasih semangat ke kita. Bahkan pada saat beliau sakit pun beliau bilang, Yul hati-hati ya, gitu. Jangan sampai sakit kayak saya. Nah, dari sana begitu saya melihat tabung oksigen itu Bapak Ibu, iman saya bangkit. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup saya bukan tergantung dari tabung-tabung ini. Hidup saya adalah milik-Mu.
Dan bahkan udara pun Tuhan yang empunya. Kenapa saya harus struggling mencari refill oksigen? Saya nggak mau, Tuhan. Dan bahkan saya ingat Bapak Gembala, kita suka mengajarkan bahwa kita jangan ragu untuk mengklaim janji Tuhan kepada kita. Saya bilang, Tuhan, saya juga anaknya Bapak Abraham. Saya anakmu. Kalau Tuhan ciptakan itu free, kenapa saya harus tergantung dengan oksigen-oksigen ini? Nah, dari sana iman saya bangkit. Saya terus perkatakan itu. Terus saya juga ingat satu lagu lama ya, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ingat ada satu lagu yang mengatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Nah, lagu itu liriknya saya ganti dengan dalam nama Yesus saturasi naik. Dalam nama Yesus saturasi naik. Dalam nama Tuhan Yesus saturasi naik. Dalam nama Tuhan Yesus saturasi naik. Sejak itu saya sering nyanyikan pujian itu, Bapak Ibu. Saya pokoknya kekeh sama Tuhan, saya minta kesembuhan dan saya mau saturasi saya naik. Ya. Jadi itu hari-hari yang saya alami dan berangsur-angsur saat itu saturasi saya juga mulai naik ya, hari ke hari sudah semakin baik. Dan saya juga mau bagikan bahwa selama saya sakit, saya mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, di mana saya merasakan perhatian, semangat, doa, dan juga segala kebutuhan saya terpenuhi baik dari atasan saya, rekan-rekan sekerja saya, tetangga, teman-teman yang ada di sini ataupun yang ada di luar kota, saudara, teman, tetangga, siapapun itu, bahkan saudara seiman yang sering mendoakan saya, teman-teman dari gereja juga, semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya begitu bersyukur kepada Tuhan, saya menangis, Tuhan luar biasa. Sampai dalam kondisi saat seperti ini pun saya mengalami pemeliharaan Tuhan buat saya dan anak saya. Kalau saya boleh cerita sedikit Bapak Ibu, itu yang namanya kulkas saya sampai full. Bahkan sampai hari ini pun makanan saya masih ada yang diberikan oleh semua yang tadi saya sebutkan. Ya, itu yang saya alami. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini hari-hari setelah itu saya mengalami kebaikan Tuhan semakin hari semakin baik, saturasi saya juga makin naik, badan saya juga sudah lebih sehat, sehingga pada hari ke-14 saya sudah bisa melepaskan oksigen ya, saya tidak perlu oksigen lagi. Saya kurang lebih menghabiskan kurang lebih 17 tabung oksigen ya saat itu. Jadi puji Tuhan, saya semakin baik dan pada hari Kamis lalu saya melakukan PCR test dan saya sudah dinyatakan negatif. Saya juga sudah kembali kerja dan seperti yang Bapak Ibu lihat, saya juga sudah kelihatan sehat saat ini. Walaupun masih ada sedikit batuk-batuk, bahkan kadang sakit kepala, tapi saya percaya Tuhan sudah pulihkan saya dengan sempurna. Demikian Bapak Ibu, kesaksian dari saya. Semoga menjadi berkat dan semangat juga terutama buat teman-teman yang sakit. Ayo semangat, jangan pernah menyerah. Tuhan ada selalu buat kita. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Shalom semuanya, Tuhan memberkati. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan, juga untuk Ciuli, selamat ya, sudah merasakan kebaikan Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Ciuli untuk kesaksiannya. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita mendengar kembali good news ya, bahwa Tuhan bisa lakukan pemeliharaannya, Tuhan bisa berikan kebaikannya waktu kita mengalami sakit ataupun dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Tadi Ciuli ada sebutkan tentang tabung oksigen yang itu memang kebetulan punya gembala kita, Pastor Yusuf, yang dipinjamkan kepada Ciuli.
Dan memang waktu 3 hari sebelum Bapak berpulang itu ada sempat dia telepon ngobrol sama saya, dia sempat bilang, nanti kalau Papa udah sembuh, itu tabung-tabung kita bisa pakai untuk sembuhkan. Dia bilangnya seperti itu, untuk sembuhkan banyak orang. Jadi dia bilang nanti kita edarkan, kita pakai untuk sembuhkan banyak orang. Jadi tadi waktu Ciuli cerita seperti itu, ternyata iman Bapak Gembala kita seperti yang anak saya bilang ya, memang Pak Yusuf sudah berpulang, tapi imannya itu tetap hidup. Dan betul, saya melihat Tuhan bekerja tadi dari kesaksiannya Ciuli ya. Ciuli boleh waktu melihat tabung itu, dia melihat ada imannya yang dibangkitkan dan dia boleh menerima kesembuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, ayo berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Wow, saya senang sekali pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara semua, sebentar lagi kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, dan kita sangat bersyukur sekali kalau hari ini di tengah-tengah kita boleh hadir Ketua Sinode dari City Blessing, boleh hadir Bapak Rohani kita, ya Bapak Ibu Saudara semua, Pastor Paul selama ini begitu banyak mengasihi gereja kita, apalagi khususnya selama Pak Yusuf sakit sampai dengan berpulangnya, bahkan sampai hari-hari ini Pastor Paul tidak henti-hentinya memberikan perhatian dan kasih sayangnya buat gereja kita. Jadi saya sangat bersyukur Pastor Paul di sana sudah malam hari, seperti Bapak Ibu Saudara semua lihat dalam tampilan layar, tetapi saya lihat wajahnya sungguh bersemangat, rohnya menyala-nyala, dan saya percaya kita semua juga sama-sama jangan kalah semangat dan antusias untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Let's welcome Pastor Paul Tan. Silakan Pastor Paul. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Yeli, Martin. Terima kasih untuk kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Ibu Maria juga khususnya, untuk semua leadership dan seluruh jemaat Bandung City Blessing City Square. Saya senang sekali bisa jumpa walaupun melalui Zoom. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pastor Yeli yang kemarin baru ditahbiskan sebagai gembala sidang. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mohon maaf kemarin saya nggak bisa ikut hadir di dalam upacara pentahbisan itu. Tapi saat ini saya bisa bergabung dan melayani firman Tuhan. Saya senang sekali. Hari ini saya akan mulai dengan menyampaikan firman Tuhan dari ayat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya percaya ayat ini nggak asing lagi bagi semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya bisa berikan background atau latar belakang kenapa Gereja City Blessing tahun 2021 ini kita ada tema pengharapan. Jadi begini saudara, kira-kira bulan Juni atau bulan Juli itu saya selalu berdoa kepada Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan tema untuk tahun depan ini apa ya? Dan saya targetkan pada bulan September itu untuk mendapat tema yang baru, bukan hanya sekedar ganti tema untuk ganti kita punya slogan atau spanduk atau slide ya, tapi saya percaya saya minta arahan dari Tuhan. Jadi waktu saya berdoa, saya nggak dapat jawabannya. Bulan Juni, bulan Juli, Agustus sampai September. Dan bulan September itu sudah sebetulnya deadline buat saya ya. Kenapa? Karena saya mengikuti yaitu di dalam kalender orang Israel itu bulan September adalah tahun barunya orang Israel ya. Jadi Rosh Hashanah saya mau supaya Tuhan memberikan tema yang baru sesuai dengan apa yang dirayakan di Israel. Tahun yang baru begitu ya, tapi nggak dapat saudara. Saya berdoa, tanya sama Tuhan sampai akhirnya ya saya tuh dapat tema pengharapan. Saya dapat tema pengharapan. Waktu saya dapat tema itu, saya omong-omong sama Tuhan, Tuhan kok temanya pengharapan ya? Kenapa Tuhan sepertinya tanya begitu sama saya ya? Saya rasanya kok kurang begitu
semangat gitu ya. Saya mau yang ada semangat gitu ya, karena tema-tema sebelumnya itu misalnya No Limits, waduh rasanya mantep gitu ya. Atau apalagi tema sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya Advance, waduh maju ya, kita advance, kita maju ya. Pengharapan. Lalu saya berdoa. Saya masih ingat kira-kira tengah malam jam mungkin 2:30 pagi waktu itu saya berdoa, saya omong-omong sama Tuhan, dan Tuhan berikan ayatnya. Dan di sini dikatakan, coba kita baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Oh, jadi yang bicara ini Tuhan sendiri. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waktu saya dapat kata harapan atau pengharapan sebagai tema kita, belum nyangkut, saudara. Tapi berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa Tuhan lebih tahu daripada kita. Tuhan lebih tahu daripada saya. Sekarang banyak orang, bukan hanya di Bandung, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Amerika, tapi di seluruh dunia orang itu banyak yang butuh pengharapan, butuh harapan. Saudara, COVID itu hanya salah satu daripada tantangan yang dihadapi di dunia ini. Karena apa? Karena ada lebih banyak orang lagi yang menderita sekarang ini bukan karena penyakit secara jasmani, tapi banyak orang yang menderita sakit secara mental. Karena apa? Karena banyak mereka yang ketakutan, banyak mereka yang bingung, banyak mereka yang patah semangat, banyak mereka yang rasanya nggak tahu lagi mau ngapain. Banyak gereja di Amerika aja banyak yang tutup, saudara. Saya melihat banyak orang yang mundur, ada orang yang imannya tergoncang. Saya melihat, oh Tuhan, ternyata tantangan yang dihadapi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Saudara, banyak sekali tantangan-tantangan yang demikian. Saya mendengar bahwa jumlah orang yang meninggal karena COVID di Jepang dibanding dengan orang yang meninggal karena bunuh diri, karena putus asa, itu justru 3 kali lipat, saudara. Saya melihat, waduh Tuhan luar biasa. Ternyata apa yang kita alami ini, saudara, kita perlu bergantung kepada Tuhan Yesus lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya. Amin. Kesaksian dari Ibu Yuli tadi, apa yang dia katakan, dia menyanyi, dia menyembah Tuhan, dia berdoa. Saudara, itu adalah kunci untuk memberikan kita semangat, memberikan kita lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan atau pikirkan. Karena apa yang kita alami sekarang ini bukan sekedar hal yang kecil ya, tapi satu hal yang besar yang dialami oleh dunia, khususnya di Indonesia saat ini. Tantangannya begitu berat. Nah, saya mau berikan latar belakang daripada ayat ini. Sebelum kita lanjut ya, latar belakang daripada ayat ini ternyata dijelaskan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 tentunya ya. Saya nggak akan bacakan semuanya, tapi saya akan bacakan mulai ayat yang keempat. Yeremia 29 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Sebelum kita lanjut, saudara, orang-orang buangan ini ya, bayangkan orang buangan ini adalah orang yang ditawan. Bukan karena kemauan mereka, tapi mereka dipaksa, mereka mengalami hal yang nggak enak. Lalu apa yang terjadi pada saat-saat itu, ini kalau Anda baca dari ayat-ayat yang tadi sudah saya bacakan ya, berulang kali dituliskan beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Saudara, kita kalau dengar orang-orang yang omong ya,
orang penting yang bicara, misalnya ya, kita perhatikan pejabat atau kepala negara yang bicara, kita perhatikan orang penting, orang yang berpengaruh, kalau yang bicara kita perhatikan. Nah, kalau Tuhan sampai bilang berulang kali, demikianlah firman Tuhan, sepertinya tuh dia omong sama kita, ini saya yang ngomong nih, ini saya yang ngomong nih, ya. Jadi waktu Tuhan berfirman itu, dia bilang, dirikanlah rumah untuk kamu diamin. Saudara mau diriin rumah itu cepat apa perlu waktu? Perlu waktu. Dan bukan hanya itu, untuk kamu diami. Berarti ini ada rencana yang jangka panjang. Ambillah, ayat yang ke-6, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak, dan jangan berkurang. Jadi di sini bukan hanya dirikan rumah untuk kamu diami, ternyata untuk menikah, lalu memperanakan anak laki-laki, memperanakan anak perempuan, lalu carikan istri, carikan suami. Jadi ini ada satu rencana yang bukan hanya jangka pendek, tapi Tuhan mau berikan visi. Saudara, yang saya sampaikan hari ini, pagi hari ini, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bisa dibagi dalam 2 kelompok, itu hanya kalau bisa dibagi dalam kelompok itu hanya ada 2. Yang pertama pengharapan. Lalu yang kedua, nanti saya akan sampaikan di bagian yang kedua, yaitu mengenai kepemimpinan dan transisi di dalam kepemimpinan. Jadi yang pertama ini, saudara, pengharapan ya. Bagian pertama masih pengharapan. Wah, ternyata saya melihat banyak orang yang saat ini patah semangat. Tapi Tuhan memberikan visi dan rencana yang jauh lebih besar. Di tengah-tengah suasana yang nggak enak ini, luar biasa loh saudara. Ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Wow, saudara, ternyata ya pada saat mereka ngalamin yang nggak enak, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ya, ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami hal yang nggak enak juga. Saya bisa nyambung dengan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Saya waktu dari bulan November sampai Januari, ya tahun lalu ini sampai Januari tahun ini, itu selama sekitar 3 bulan, itu hampir setiap hari saya mendengar ada teman atau jemaat atau temannya jemaat atau anggota keluarga saya sendiri, orang yang saya tahu ya dari mana-mana, paling sedikit itu 1 hari 1 selama 3 bulan. Ada yang sakit, ada yang terjangkit, ada yang dirawat, ada yang banyak juga yang meninggal. Saudara, kalau jadi saya bagaimana, saudara? Tadi Pastor Yali mengatakan, wah Pastor Paul, ini malam hari kelihatan seger. Puji Tuhan. Banyak orang-orang yang berpikir bahwa pastor itu Superman. Sepertinya nggak bisa sedih lah. Sepertinya ada orang yang mikir nggak ada perasaan mungkin ya. Dan orang tuh kalau datang, mereka mau minta didoakan. Bukannya salah, enggak. Minta pertolongan. Nggak salah. Tapi saya sendiri perlu ditolong nggak kira-kira? Saya sendiri perlu dapat pengharapan apa enggak? Saya sendiri perlu dapat kekuatan apa enggak? Semua kita butuh pengharapan. Saya belajar dari Daud, Raja Daud.
orang yang punya kuasa, orang yang kalau kemana-mana perang selalu menang, orang yang ditakuti banyak-banyak orang. Di buku Samuel 1 Samuel pasal 30, Daud di situ dikatakan dia itu menguatkan dirinya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia seorang diri, nggak ada orang yang dukung dia. Nggak ada orang yang dukung dia. Bahkan orang-orang kuncinya dia sendiri mau melempari dia dengan batu. Istri-istrinya, anaknya, keluarga ditawan, dibawa lari semuanya. Daud sendirian. Saudara, apa yang kita alami secara jemaat, secara bangsa, negara, atau dunia, itu secara umum kita hadapi sama-sama ya. Tapi secara pribadi, kita perlu mendapat kekuatan secara pribadi dari Tuhan. Nggak bisa bergantung sama orang lain. Oh ya, makanya saat-saat seperti ini, gereja ini sangat penting. Jangan ninggalin, jangan absen, jangan sampai kalau saya belajar di Amerika, saya nggak tahu di mana ya, orang kalau dengerin khotbah online itu, kalau kelihatannya pendetanya kurang lucu, lalu ganti channel gitu ya. Oh, ada orang yang dalam satu hari bisa dengerin 14 khotbah. Bukan karena 14 khotbah didengerin semuanya, karena kalau yang ini kurang semangat, kurang lucu, kurang ceritanya menarik, kurang menarik gitu ya, lalu ganti lagi. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harapkan Anda nggak begitu. Amin. Anda komitmen dengan gereja Anda komitmen. Jadi waktu mendengarkan firman juga nggak sembari sambil, oh ini nanti makan dulu, nanti gimana. Nggak. Oh please, jangan begitu saudara. Karena firman Tuhan itu sangat berharga, akan ada saat-saat di mana Anda tidak bisa bergantung kepada orang lain. Nggak bisa kepada istri, kepada suami, teman dekat, kepada koneksi, kepada uang, kepada apa. Nggak bisa sama sekali kecuali Anda dengan Tuhan. Semua kita perlu mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa memberikan pengharapan dan kekuatan kepada orang lain. Nggak kebetulan nama gereja kita City Blessing, karena apa? Supaya kita di tengah-tengah apa yang kita alami, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Anda bisa bayangkan sekali lagi, saudara, ayat ini ya, ternyata, pada saat mereka lagi tertawan, terbuang, Tuhan bicara, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Berdoa untuk kota itu, berdoa. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, sekali lagi apa yang Anda alami, saya bisa nyambung dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 minggu lalu, 2 saudara sepupu saya meninggal dalam waktu 1 minggu. Waduh, kaget saudara. Kehilangan juga. Gimana ya rasanya? Selain itu ada orang yang sakit juga, tapi puji Tuhan. Coba saudara katakan, saya tahu Anda di mute ya, tapi Anda bisa katakan, puji Tuhan. Di tengah-tengah semuanya ini, saudara, ada juga mujizat. Ada salah satu jemaat kami yang mengalami kanker stadium keempat. Baru kemo 2 kali atau 3 kali ya. Lalu waktu yang berikutnya, waktu diperiksa sama dokter, nggak ada. Bercak-bercak kankernya nggak ada. Jadi waktu diperiksa, dibandingkan ya, sebelah sini ada bercak-bercaknya, sebelah sini nggak ada. Dokter bilang, ini kamu nggak ada nih. Saya nggak tahu, nggak ada kanker lagi. Ini apa yang terjadi sama kamu? Kamu nggak perlu kemo lagi. Disuruh pulang, saudara. Sembuh. Haleluya. Ada salah satu jemaat kami yang jatuh lalu tulang di sininya ini namanya apa ya, collarbone ya, di sini ini patah saudara. Tulang yang di sini ini kalau patah ini sembuhnya lama saudara. Dia nggak sampai 3 hari sembuh.
lalu diperiksa sama dokter, sembuh. Lalu datang ke gereja, angkat tangan semuanya. Bisa semuanya. Jadi di tengah-tengah semuanya ini pasti ada berita baik. Ada hal-hal yang kita nggak bisa mengerti, hanya Tuhan yang bisa mengerti. Ada hal-hal yang nggak bisa kita lakukan, ada hal-hal yang hanya Tuhan bisa lakukan. Kita mesti lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Kita nggak bisa sembrono, sembarangan, nggak lakukan bagian kita. Nggak bisa. Kita mesti lakukan bagian kita. Mesti jaga kesehatan, ya, minum vitamin, ya, tahu nggak vitamin apa yang diminum, mesti cuci tangan, jaga-jaga. Bukannya ketakutan, tapi bijaksana, ya. Jadi di tengah-tengah apa yang saya sendiri alami ini juga, saudara, ada berita kesembuhan, ada berita sukacita. 3 hari yang lalu, saudara, saya punya cucu, saudara. Jadi, wah, saudara, puji Tuhan, senang sekali. Karena ayat ini bicara untuk supaya carikan suami bagi anak-anakmu, supaya memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan, dan seterusnya di sini ya. Dan itu yang saya alami. Nah, kemudian saudara, kembali ke ayat ini ya, Yeremia. Di ayat Yeremia di sini, ternyata saya bisa mengambil kesimpulan kalau Anda membaca Alkitab secara keseluruhan. Ternyata Alkitab itu nggak pernah ditulis untuk orang-orang yang mayoritas. Tapi Alkitab itu ditulis untuk orang-orang yang minoritas. Maksud saya apa? Orang yang kelompok kecil, orang yang tertindas. Alkitab nggak ditulis untuk orang-orang yang menindas, tapi untuk orang-orang yang lagi tertindas. Alkitab ditulis bukan untuk orang-orang yang menawan orang-orang, tapi yang tertawan, supaya bisa kuat. Alkitab ditulis demikian supaya kita bisa belajar bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah tantangan, kita bisa tetap ada semangat dan tetap bisa mendapatkan maksudnya Tuhan ini. Kita sekarang ini hidup ini untuk apa sih? Saudara, di Yeremia 29 ayat 11 tadi dituliskan, sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ya. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, renungkan ayat ini. Ayat ini mengatakan, ternyata ya, Tuhan sudah punya rencana buat Anda. Dan ternyata Tuhan sudah mempersiapkan rencana itu buat Anda, buat kita semua, dan selain itu kita ini dipersiapkan untuk rencana-rencana itu. Sekali lagi, Tuhan sudah siapkan ini rencana-rencana ini. Tapi selain itu Tuhan persiapkan kita untuk rencana-rencana itu. Nah, saya ingin memberikan beberapa ilustrasi mengenai rencana yang kita pikir ya, kita maunya, biasanya maunya yang kita mau. Benar apa betul? Biasanya yang kita harapkan, yang kita mau. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingat ceritanya Yusuf? Yusuf itu, dia dapat mimpi, dapat vision dari Tuhan ya. Dia senang, dia cerita ke saudara-saudaranya, saudara-saudaranya benci sama dia. Dia dapat mimpi lagi. Dia cerita lagi sama saudara-saudaranya, sama orang tuanya. Lalu waktu dia cerita yang kedua kalinya, Alkitab mengatakan dia lebih dibenci lagi. Dan apa yang dikatakan di situ, lalu
ceritanya ini saya persingkat aja ya. Saudara-saudaranya itu buang Yusuf di sumur ya yang kering. Lalu kemudian mereka rundingan, akhirnya Yusuf dijual jadi budak. Lalu tapi saudara bisa melihat di ayat-ayat itu ya, dituliskan bolak-balik, dituliskan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Berhenti di sini sebentar, saudara. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, kenapa kok dia sampai dibuang ke sumur? Kalau Tuhan menyertai Yusuf, kenapa kok dia sampai dijual? Kenapa kok dia sampai jadi budak? Terus dia, tapi ya Anda bisa melihat, dia tuh selalu disenengin, dia tuh dapat promosi. Dia dapat promosi, dia dijual, dia dipercaya sama majikannya, sama tuannya, sama Potifar, dia jadi kepala di rumahnya. Istrinya Potifar slander ya, memfitnah dia. Lalu Yusuf dipenjara. Waduh, saudara, di penjara. Lalu di situ dituliskan kepala penjara senang sama Yusuf, dan di situ dituliskan lagi, dan Tuhan menyertai Yusuf. Sebelum saya lanjut, saya bisa ngomong begini, dengan apa yang Pastor Yusuf Rahman alami, kita bisa-bisa nggak ngerti kenapa ya. Tapi saya mau tanamkan ini kepada semua Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Pastor Yeli, Martin, Ibu Maria, semua anggota keluarga. Tuhan menyertai gembala Anda. Kenapa kok begini kita nggak ngerti? Nah, saudara, lanjut lagi ceritanya Yusuf ya. Lalu di penjara ada dua orang yang dapat mimpi, satu yang juru roti, yang bikin roti, yang satu juru minum. Dua-duanya dapat mimpi, lalu diinterpretasikan oleh Yusuf. Yusuf pesan begini, nanti ya kalau terjadi, ingat saya ini, tolong kasih tahu Firaun. Dua-duanya mimpinya itu setelah diterjemahkan, diinterpretasikan oleh Yusuf, dua-duanya terjadi. Yang satu digantung, yang satu kembali dapat promosi bersama-sama dengan Firaun. Tapi apa yang terjadi, saudara? Anda tahulah ceritanya. Si juru minum itu lupa loh. Lupa, dia nggak ngomong. Saya mau nanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira berapa banyak saudara yang mengharapkan ya, waduh, itu si juru minuman itu mestinya ngomong sama Firaun. Mestinya bilang, Firaun, mohon maaf kalau saya bisa bicara, itu di penjara itu ada satu orang yang sebetulnya orang saleh, orang baik, orang yang nggak layak di penjara, dia itu difitnah, dia itu begini. Pastilah si Firaun kira-kira ya bisa bilang, oke, orangnya begitu ya, saya percaya sama kamu nih, bebasin. Kira-kira harapan kita bagaimana? Seperti itu apa enggak? Kira-kira kalau saya jadi Yusuf, harapan saya juga begitu. Apalagi kalau saya tahu Tuhan menyertai saya. Tapi perhatikan ini, saudara, kalau seandainya yang saya omongkan tadi itu terjadi ya, kira-kira apa yang skenarionya bagaimana? Kira-kira oke, wah Yusuf dibebaskan karena si juru minum itu bilang demikian, dia dibebaskan. Waduh, dia senang sekali. Dia senang, lalu dia pulang ke rumah. Dia ketemu sama papanya. Bilang, Papa. Papanya lihat aja begitu. Siapa nih orang panggil Papa? Aku Yusuf, Pak. Yusuf udah mati. Udah lama mati. Pak, ini saya, Pak. Ini. Coba pegang Pak. Waduh, akhirnya papanya nih udah mulai sadar, nih bener nih. Waduh, ternyata anak aku nih nggak mati nih, dia hidup. Dipanggil anak-anaknya semua. Mana semua sini?
Kira-kira anaknya yang semuanya 11-11-nya ketakutan ya, ketakutan. Waduh, Papa minta maaf, Pak, saya bohong. Terlalu kamu ini. Kamu bikin Papa sampai sakit, hampir mati. Anda bisa bayangkan apa enggak? Kira-kira pada saat itu bisa jadi pertengkaran malahan. Bisa terjadi itu kepahitan, kemarahan. Bisa terjadi bahkan setelah akhirnya, kalaupun suasananya bisa reda, ya akan ada saat di mana, ayo udah, ini udah malam nih, kita belum makan. Ayo kita makan. Nggak ada makanan. Kelaparan terjadi di sana. Jadi, saudara, kalau saya bisa simpulkan di sini, Gereja Bandung City Blessing dapat visi dari Tuhan. Pastor Yeli dapat visi dari Tuhan. Anda ada visi dari Tuhan. Kalau doa Anda nggak terjadi seperti yang Anda harapkan, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar, yang kita nggak bisa ngerti. Yusuf bukan hanya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya, tapi untuk menyelamatkan satu bangsa. Itu namanya prophetic vision. Visi yang profetik, visi yang besar. Jadi jangan buru-buru putus asa kalau doa kita nggak segera dijawab. Cerita ini tentunya kalau kita baca cuman 5 menit mungkin. Tapi yang dialami Yusuf bertahun-tahun dia di penjara. Saudara, bahkan di dalam buku Kejadian 45 ayat yang kelima, Kejadian 45 ayat yang kelima dikatakan demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan di dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripada kamu tertolong. Saudara, saya percaya apa yang terjadi di dalam hidup kita, hidup semua kita, saudara, nggak ada yang kebetulan. Dari cerita Yusuf ini, Yusuf tidak menjadi pahit, tapi dia menjadi lebih baik. Karena saya percaya, kenapa Yusuf bisa nggak jadi marah atau pahit atau kecewa sama Tuhan? Karena Yusuf tahu Tuhan berkuasa atas hidupnya Yusuf. Tuhan berkuasa. God is in charge, bahasa Inggrisnya ya. Jadi di dalam semua keadaan, semua keadaan, dia itu enggak justru tambah kendor semangatnya, tapi dia justru semangatnya dia dan relationship-nya dia sama Tuhan itu lebih dekat. Nah, tadi saya sudah katakan, saya mau ulangi lagi, ada orang-orang yang justru mundur dari Tuhan waktu hal-hal yang negatif terjadi dalam hidup mereka. Keliru. Jangan lari dari Tuhan. Lari kepada Tuhan supaya kita dapat kekuatan. Hal-hal yang negatif yang terjadi kepada orang-orang yang baik
dan kepada orang-orang yang nggak baik, itu normal. Karena Tuhan memberikan hujan baik kepada orang yang baik maupun orang yang nggak baik. Kalau Anda melalui badai, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama Anda. Kalau kita menangis, saya percaya Tuhan Yesus juga menangis buat kita. Tuhan Yesus itu, Anda bisa bayangkan, dia itu bisa nyambung dengan perasaan kita. Kenapa sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia menangis? Dia kan sudah tahu dia akan bangkitkan Lazarus. Kenapa dia nangis? Dia menangis. Pertama, dia bisa ngerti keadaan Maria dan Marta. Yang kedua, dia menangis kepada orang-orang yang nggak percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi saudara, saya lanjut lagi sedikit ya. Ini masih bagian pertama nih. Kalau sampai ada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mempertanyakan pengharapan, ternyata saudara, Anda bukan satu-satunya orang yang mempertanyakan. Pada saat-saat kita mengalami hal yang nggak enak, yang nggak bisa masuk di akal pikiran kita, saya juga kadang-kadang tanya juga, saudara. Saya tanya nih, kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini, saudara? Tadi saya bilang, kalau Tuhan menyertai Yusuf, kenapa kok Yusuf dibuang? Kenapa kok dia jadi budak? Kenapa kok dia di penjara? Kenapa? Jadi bukan cuma kita yang punya perasaan seperti itu. Ada orang-orang lain yang kemudian menjadi pahlawan, menjadi orang yang berpengaruh, ternyata mereka ngalamin seperti kita juga. Jadi jangan kecil hati, saudara. Satu cerita lagi, di dalam buku Hakim-Hakim, pasal 6, ayat yang ke-13. Hakim-Hakim 6, ayat 13. Jawab Gideon kepadanya. Ini Anda baca konteksnya ya, nanti saya bacakan ayat ini supaya menyingkat waktu. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian?" Oh, ternyata saudara, ternyata mula-mulanya Gideon juga menyangka Tuhan nggak menyertai dia. Kenapa kok bisa begitu? Karena apa yang dialamin dalam hidupnya, apa yang dialamin oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, kalau kita melihat apa yang kita alamin orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, mudah buat kita untuk berpikir, ada Tuhan mana ya? Tuhan mana ya? Jangan patah semangat, kembali kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Anda dan kita semua. Amin. Jadi kalau Anda merasa ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup Anda, bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda. Ya. Jadi kalau Anda mengalami apapun, misalnya sakit, ya tadi kesaksian dari Ibu Yuli ya, atau ditinggal oleh orang yang Anda kasihi, atau mungkin mengalami kesulitan atau kesepian. Salah satu yang banyak dialami oleh banyak orang saat ini adalah loneliness, kesepian.
Duh, kok sepi ya? Lockdown lagi, aduh sepi nih. Mau ngomong gimana? Mau ketemu gimana nih? Tuhan nggak pernah meninggalkan Anda. Jangan menyamakan kalau hal yang buruk terjadi, itu artinya Tuhan meninggalkan Anda. Jangan samakan itu. Kita perlu memiliki pengharapan dalam Tuhan. Baik di waktu yang nggak baik, maupun waktu yang baik. Saya melihat cerita daripada Yusuf. Dia menaruh harapnya kepada Tuhan. Ceritanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, pada masa-masa yang buruk, mereka menaruh harapnya kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, ada orang yang waktu masa-masa yang baik, berhasil, semuanya sukses, berkat banyak, lupa sama Tuhan. Di Alkitab, justru pada saat-saat yang baik juga, kita perlu menaruh harapnya kita kepada Tuhan. Pada saat good time, waktu yang baik, posisi yang baik, karier baik, berkat mengalir, kita perlu menaruh pengharapan kita juga kepada Tuhan. Contohnya siapa? Esther. Esther di saat-saat yang luar biasa, dia tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi dalam masa yang baik maupun yang nggak baik, menaruh harap kita kepada Tuhan. Nah, itu bagian yang pertama. Tadi Pastor Yeli katakan saya ada waktu 2 jam, jadi saya akan lanjutkan bagian yang kedua. Enggak, saudara. Saya cuman mau ngagetin Anda aja. Ini bagian yang kedua, saya persingkat. Ayo, oke. Oke ya. Supaya nggak terlalu serius lah. Bagian yang kedua ini sangat penting, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kemarin Pastor Yeli ini baru ditabiskan jadi gembala. Saya berdoa. Tuhan ingatkan saya buku Yosua. Buku Yosua itu ada satu cerita ya, di mana bangsa Israel itu mengalami transisi. Coba katakan transisi. Di gereja Anda di Bandung mengalami transisi. Pada saat ada transisi, itu Anda perlu mendukung gembala Anda. Anda perlu mendukung Pastor Yeli. Saya melihat di sini dalam ceritanya Yosua, di dalam satu pasal aja ya, pasal yang pertama buku Yosua, 4 kali dituliskan. 4 kali dituliskan di ayat yang ke berapa ini ya? Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, ayat yang ke-18. Dalam satu pasal ya, satu pasal. 4 kali, 4 ayat menuliskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wah, berarti Yosua, orang yang ini tangan kanannya Musa ini, orang yang melihat semua tanda-tanda mujizat, orang yang menyaksikan sendiri, orang yang ikut doa waktu Musa naik ke gunung, ikut puasa juga. Tuhan bicara sama Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Saya nggak teruskan ya, ayat yang ke-7 dituliskan lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, satu pasal ini 4 kali Tuhan omong. Ayat yang berikutnya itu ada di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berupa pertanyaan ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Jadi ditanya,
Jadi kira-kira kalau Tuhan ngomong begini, kira-kira Yosua lagi berani apa lagi takut? Kira-kira dia lagi patah semangat apa lagi berapi-api? Yosua lagi patah semangat. Lagi loyo rasanya. Karena apa? Karena di ayat yang pertama dituliskan Musa, hamba Tuhan itu mati. Wow. Jadi saudara, saya mau saudara baik leadership di gereja maupun jemaat mendukung. Saudara tahu ya, Musa itu punya stylenya sendiri. Yosua punya stylenya sendiri. Musa hebat, iya. Tapi untuk bisa mengalami janji, Yosua yang dipakai Tuhan, stylenya beda. Makanya kalau Anda baca buku Yosua, itu ada hal-hal yang Yosua lakukan yang beda sama yang dilakukan oleh Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan hormat saya mohon Anda jangan gerutu atau jangan komplain, jangan ngomel, jangan minta menuntut bahwa Pastor Yeli ini sama seperti Pastor Yusuf. Beda, saudara. Nggak sama. Musa hebat, Yosua hebat, tapi lain. Kepemimpinannya lain. Zamannya Musa, waduh, semuanya enak nih. Dapat waktu mereka di padang gurun ya, dapat mau daging, dapat daging ya. Mau apalagi roti turun dari surga. Zaman Yosua berhenti. Waduh, ini orang-orang bisa ngegerutu nih, bisa marah. Ini pemimpin kita kok lain nih sekarang ya. Anda bisa baca lagi ceritanya di situ. Yosua kasih perintah. Ini generasi sekarang sunat semuanya. What? Maaf ya saudara. Disunat itu sakit. Tapi yang saya mau bicarakan di sini bukan cuma sunat jasmani, tapi hatinya. Kalau Anda pada zaman itu ikut sama Yosua, mungkinkah Anda bisa protes? Lalu mulai ngomong satu sama lain. Ini gimana nih ya, kok beda nih sama yang dulu, beda nih, kok begini. Kita sekarang ini udah masa-masa mau masuk tanah perjanjian, kita disuruh sunat lagi. Pada ngomong sana sini. Saudara, saya harapkan Anda nggak seperti itu. Amin. Itu sebabnya waktu mau masuk Yeriko, Yosua bilang, kamu jangan ngomong. Itu puasa ngomong, saudara. Berapa hari? 7 hari ya, betul ya? Nggak boleh ngomong. Jangan ngomong. Jangan berisik. Kelilingin itu Yeriko. Anda bisa pikir, kalau saya juga mungkin mikir begini ya, kalau saya ada di situ. Waduh, zamannya Musa ini lain. Zamannya Musa orang macam-macam sama orang Israel bisa ada tulahnya mengerikan. Ini sekarang Yosua ini pemimpinnya kok begini ya. Mau menangin kota disuruh kelilingin. Mau ngomong nggak boleh ngomong. Kelilingin. Besok kelilingin lagi. Ini apa-apaan ya? Strategi apa ini? Hari yang ke-7 kelilingin 7 kali lagi. Waduh, saudara, kayaknya berat nih. Kalau saya ada di sana, mungkin saya juga bisa komplain juga.
Tapi waktu mereka taat kepada pemimpin, mujizat terjadi. Saya mau Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kepemimpinan Gembala Pastor Yali, pasti ada beda. Saya mau juga Bapak Ibu Saudara sekalian mulai dibiasakan panggil Pastor Yali. Oh, dia kan lebih muda dari saya. Aduh, saya kan udah kebiasaan nih. Kenapa saudara saya omong demikian? Karena ini menguatkan juga buat Pastor Yali sendiri bahwa dia ini sekarang gembala. Diurapi oleh Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pilih dia, Tuhan tempatkan dia. Percaya bahwa urapan yang Tuhan berikan kepada dia bisa mematahkan belenggu. Anda sebagai leadership, sebagai jemaat mendukung. Mendukung dalam hal apa? Mendukung dalam hal doa. Yes. Nggak gampang loh, saudara. Ini kan istilahnya mendadak juga Pastor Yusuf kembali kepada Bapak. Gimana ini? Saudara, dukung dalam doa. Berikan encouragement, berikan kekuatan. Kalau ngeteks jangan hanya teks yang pertanyaan atau problem. Kasihkan semangat, Pastor Yali. Saya dukung. Anda bisa dukung dalam hal keuangan. Anda bisa dukung dalam secara emosi, secara jasmani, secara rohani, secara keluarga. Bahkan saya melihat ya, pada saat-saat seperti ini, itu jemaat akan lebih bersatu. Amin. Kalau Anda melakukan apa yang saya sampaikan tadi, karena Anda sudah saya kasih pengharapan kira-kira 45 menit. Setelah pengharapan itu Anda menaruh harapnya kepada Tuhan, Anda menaruh harapmu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka sekarang waktu Anda di dalam satu tubuh Kristus ini, melakukan bagian Anda, lihatlah saudara. Mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat akan terjadi dalam hidup Anda. Mulai dari melakukan bagian Anda sebagai leadership di gereja, sebagai jemaat, tambah semangat, tambah bersatu, kurang bicara, lebih banyak mendukung dalam doa. Jangan banyak demand, jangan banyak nuntut. Jangan ngomong ini dulu Pastor Yusuf ini begini loh. Ini saudara, saya udah sebutkan ya, jelaskan tadi, beda. Musa, sehebat-hebatnya Musa, Yosua itu lain. Dan yang dipakai Tuhan, Musa dipakai Tuhan, Yosua dipakai Tuhan. Pastor Yusuf dipakai Tuhan, Pastor Yali dipakai Tuhan. Amin. Jadi saya mau doakan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya mau lepaskan semua impartasi pengharapan yang dari Tuhan. Supaya Anda bisa maju ke depan terus seperti yang ayat tadi ya, di Yeremia, di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah semuanya itu, kok malah disuruh doakan kota. Kok malah suruh berdoa buat kesejahteraan kota. Jadi kita nggak mikir diri kita lagi sendiri. Tapi kita mikir, oh Tuhan, rencanamu buat saya apa nih ya? Karena Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, seperti Tuhan menyertai Gideon, seperti Tuhan menyertai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Esther, semuanya itu saudara. Tuhan menyertai Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Biar firman-Mu hari ini membangun dan melengkapi. Bukan hanya memberkati, tapi membangun. Build, membangun. Supaya gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah kepala gereja. Kami ya Tuhan, pada saat kami mengalami semuanya ini, ada banyak yang kami nggak mengerti ya Tuhan, tapi kami menaruh harap kami kepada Engkau. Kami nggak tahu kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Kami mau serahkan kepadamu, kami melakukan bagian kami, dan bagian yang kami nggak bisa lakukan, kami pasrahkan kepada Engkau. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Pastor Yeli saat ini. Aku berdoa buat suaminya, buat Pak Martin ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka ya Tuhan. Engkau pakai keluarganya. Engkau pakai semua leadership. Engkau pakai seluruh jemaat ya Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini ya Tuhan. Yang sebetulnya sudah terjadi di masa-masa sebelumnya. Sudah banyak terjadi di dalam sejarah ya Tuhan. Tapi Engkau selalu pakai gerejamu ya Tuhan. Gerejamu di saat-saat mengalami dunia mengalami kegelapan, firman-Mu mengatakan, arise and shine, bangkitlah, terangmu, bangkit, bangun. Dan saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk semua leadership di Bandung City Blessing, City Square. Aku berdoa untuk semua jemaat ya Tuhan, untuk mendukung, untuk bersatu, untuk gak goncang, tapi untuk sekarang maju dan melihat ke depan rencana yang sudah Engkau persiapkan buat mereka secara pribadi, secara keluarga, secara gereja, untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa Indonesia. Menjadi berkat Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah memberikan urapan yang mematahkan belenggu. Engkau mengurapi kami bukan hanya untuk kami sekedar untuk kami simpan sendiri ya Tuhan. Bukan hanya sekedar kami rebah atau kami berbahasa roh, semuanya itu baik, tapi Engkau mengurapi kami dengan satu tujuan ya Tuhan, yaitu supaya kami bisa mematahkan belenggu-belenggu dari si jahat, belenggu-belenggu dari iblis. Tuhan Yesus, biar saat ini iman bangkit ya Tuhan. Iman bangkit ya Tuhan. Kami mengucap syukur, dan saat ini ya Tuhan, aku berdoa urapan-Mu turun melimpah setiap hari baru ya Tuhan. Untuk Pastor Yeli ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengucap syukur dan aku berdoa, Engkau berkati jemaat-Mu. Engkau berkati secara jasmani, secara rohani, secara keuangan. Berkati usaha mereka, berikan ide-ide yang kreatif. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan, berkati usaha mereka ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan. Pada saat jemaat-Mu ini bersatu, seperti firman-Mu mengatakan, Mazmur 133, Engkau akan memerintahkan berkat ke atas umat-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu. Setiap pribadi, setiap keluarga, semuanya ini berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pastor Yeli, saya kembalikan, silakan. Terima kasih, Pastor Paul. Ya, Bapak Ibu Saudara semua boleh berikan reaction, tepuk tangan, ya, boleh ketik juga di kolom chat. Terima kasih, Pastor Paul. Wow, luar biasa, Pastor Paul. Oke, Bapak Ibu Saudara semua, saya akan berikan dulu beberapa buah pengumuman. Oke, Bapak Ibu Saudara semua, banyak sekali pesan firman Tuhan yang Pastor Paul bagikan pada hari ini, dan saya sangat senang sekali gereja kita semakin dikuatkan dan diteguhkan ya, khususnya di masa-masa transisi ini. Dan itu memang satu kata juga yang terus Tuhan taruh di hati saya, transisi. Dan saya sangat berharap
supaya kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk melewati masa-masa transisi ini dengan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara semua, seperti yang tadi Pastor Paul bagikan, ayo kita terus perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan jam-jam doa pribadi kita dengan Tuhan. Tim kepemimpinan juga setiap hari, Bapak Ibu Saudara semua, kami mengirimkan renungan ya di grup WhatsApp. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara semua, ayo terus belajar firman Tuhan ya. Setiap renungan demi renungan yang sudah disampaikan ya dalam bentuk voice note, ayo sama-sama kita tenggelam dalam firman Tuhan. Jangan pilih-pilih ayat, Bapak Ibu Saudara semua. Kenapa kita membahas kitab demi kitab? Karena firman Tuhan itu harus dimengerti secara utuh, secara komplit, Bapak Ibu Saudara semua. Jadi ayo terus renungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua, tadi juga Pastor Paul bagikan bahwa di tengah-tengah masa yang sukar ini, tapi kita tetap harus mengusahakan kesejahteraan kota. Kita harus tetap berdoa di kota di mana kita berada. Oleh karena itu, setelah bulan kemarin kita tidak melakukannya, tapi bulan ini kita akan kembali melakukan doa rantai. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, malam hari ini mulai jam 12 malam kita akan kembali melakukan doa rantai. Waktu tadi Pastor Paul bagikan, wah konfirmasi kita harus lakukan kembali doa rantai ini mulai nanti tengah malam jam 12. Setiap jemaat ayo sama-sama ambil bagian untuk melakukan doa rantai. Ya, silahkan untuk mendaftarkan diri saudara kepada Ibu Lilia Kendek. Ya, kita ambil bagian ya. Selama 30 menit kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersyafaat untuk kota ini, untuk gereja ini, untuk komunitas di mana Bapak Ibu Saudara semua berada. Ya, doa-doa kita itu sungguh Saudara, itu adalah hal yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita terus membela kota ini dan juga komunitas kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara semua juga jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tadi Pastor Paul sudah menyampaikan. Ayo ikuti ibadah doa, breakthrough prayer pada hari Jumat ya jam 7:30 malam, kemudian menara doa hari Sabtu jam 10 pagi. Saya sangat senang sekali karena jemaat semua terus setia mengikuti breakthrough prayer. Kalau saudara yang belum mengikuti, ayo sama-sama join ya hari Jumat juga hari Sabtu ini di dalam ibadah doa yang dilakukan. Kemudian untuk kelas New Life ya, yang ini juga sudah ditunggu-tunggu setelah kita menundanya, yang seharusnya dijalankan mulai bulan ini, dan kita akan mulai di bulan depan ya, di bulan depan tanggal 1 Agustus. Bapak Ibu Saudara semua, ayo sama-sama ikut dalam kelas pengajaran New Life ini. Untuk saudara yang belum mengikutinya, di sini saudara akan belajar untuk hidup berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, kita akan diperlengkapi, kita akan mengerti bagaimana berjalan bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan. Saudara juga akan didampingi oleh sahabat-sahabat rohani, oleh mentor-mentor rohani saudara. Jadi ayo ikuti kelas pengajaran New Life, masih bisa mendaftar hari ini. Silakan saudara nanti hubungi untuk pendaftaran kepada Vera atau kepada Esther. Ya, akan dilakukan setiap hari Minggu karena masih online, jadi lewat aplikasi Zoom. Ya, setiap hari Minggu jam 12:30 siang. Bapak Ibu Saudara semua, juga anak-anak muda, ya, ayo jangan lewatkan kelas pengajaran New Life yang terbaru, ya, angkatan yang baru. Dan juga ayo terus setia untuk membangun hubungan dalam Carousel. Ya, tadi juga Pastor Paul katakan untuk kita mempererat kesatuan, ya, untuk mempererat kesatuan. Ayo, saat ini kita butuh komunitas-komunitas yang sehat. Ya, juga kita bisa membawa orang lain karena menurut saya ini adalah sebuah kesempatan emas, Bapak Ibu Saudara semua, untuk kita mengajak orang-orang. Kalau tadi Pastor Paul kata ada banyak-banyak orang yang lonely, ada banyak orang-orang yang takut untuk share, mereka punya perasaan, dan kita harus hadir saat ini. Ya, ada banyak orang yang membutuhkan komunitas-komunitas di mana mereka bisa merasa aman untuk bercerita tanpa dihakimi, tanpa dituduh, ya. Tapi kalau kita bulan ini belajar kitab Ayub, ayo kita belajar tidak seperti sahabat-sahabat Ayub yang menuduh, yang menjudge, tapi kita belajar seperti Tuhan ya. Waktu Ayub berkeluh kesah dan lain sebagainya, Tuhan bisa dia mendengarkan Ayub dengan begitu sabarnya. Ayo kita juga sama-sama praktek menjadi komunitas-komunitas penyembuh, menjadi carousel-carousel penyembuh, carousel-carousel yang menguatkan, carousel-carousel yang memberikan pengharapan di tengah situasi yang serba tidak ada harapan ini.
Ya, Bapak Ibu Saudara semua, dan juga untuk seluruh anak-anak, jangan lupa setelah ini akan ada ibadah anak ya lewat Zoom ya. Pada pukul 11:30 ya. Nanti akan diinformasikan lagi di setiap grup link Zoom-nya. Untuk para orang tua semua juga terima kasih sudah selalu setia untuk mendorong anak-anaknya ikut beribadah. Dan Bapak Ibu Saudara semua, minggu depan ya ada minggu pertama kita beribadah di bulan Agustus. Kita doakan supaya ibadah bisa kembali lagi ke platform YouTube ya. Tapi untuk minggu depan kita akan ibadah YouTube live streaming tanpa jemaat terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan mulai secara perlahan-lahan sambil terus melihat perkembangan serta kebijakan dari pemerintah. Jadi minggu depan kita akan kembali lagi beribadah melalui platform YouTube live streaming. Ya, jadi disiarkan secara langsung dari gedung gereja, namun masih tanpa jemaat terlebih dahulu. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara semua, seperti yang saya bagikan juga di grup WhatsApp, ayo walaupun di rumah, tapi kita tetap harus beribadah dengan penuh antusias, dengan semangat ya. Termasuk dari kita mempersiapkan secara fisik juga itu berpengaruh loh. Kalau kita ibadah sambil pakai baju tidur gitu ya, sambil baru buka mata, kucek-kucek mata, wah itu beda ya, feel-nya tuh beda. Tapi kalau kita dengan serius, dengan semangat, kalau Ibu Cindra pernah cerita sama saya, kalau saya ibadah di rumah ya kayak di gereja aja, saya teriak, saya memuji Tuhan, saya bertepuk tangan, nah itu it's good, itu bagus Bapak Ibu Saudara semua ya. Tapi kalau sudah sedang sakit atau sedang dalam kelemahan tubuh, tidak perlu dipaksakan, lakukan sebisanya saudara bisa lakukan. Ya Bapak Ibu Saudara semua, jadi untuk persembahan juga sudah di-share di grup WhatsApp ya. Kita juga tetap setia lakukan persembahan ya, mengembalikan persepuluhan. Sudah bisa lihat di grup WhatsApp untuk nomor rekeningnya. Oke, itulah pengumuman untuk minggu ini. Sekali lagi Pastor Paul atas nama Jemaat Bandung City Blessing, saya sangat senang sekali Pastor Paul bisa hadir di tengah-tengah kami. Juga ada Pastor Yasin juga di tengah-tengah kita juga hadir ya. Beliau juga hadir untuk mendukung ibadah pada hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pastor Paul, dan mari saudara kita sama-sama berdoa untuk Pastor Paul yuk. Tadi juga Pastor Paul katakan, saya bisa lemah, bisa, betul. Saya juga merasakan pemimpin itu bisa lemah. Jadi jemaat semua kita berdoa untuk Pastor Paul. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini, karena hamba-Mu Tuhan, Pastor Paul boleh hadir di tengah-tengah kami, untuk memberikan pesan firman Tuhan daripada-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau sudah memakainya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan pada hari ini Bapa di surga, kami sama-sama mengangkat tangan kami berdoa untuk pemimpin kami berdoa untuk covering rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan, keperkasaan, kewibawaan daripada Tuhan terus dicurahkan berlimpah-limpah. Urapan yang terus menyegarkan, kasih sayang daripada Tuhan yang terus menguatkan, penghiburan dan juga pengharapan senantiasa Tuhan Kau taruhkan dalam hatinya. Biarlah rohnya Bapa boleh terus semakin menyala-nyala. Dan kami saat ini memberkati hamba-Mu ini dengan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, dicurahkan berlimpah-limpah. Juga untuk seisi keluarganya, juga jemaat yang digembalakannya. Kami percaya Tuhan saat ini juga kami dukung pemimpin kami dukung Pastor Paul Tan ini. Biarlah dia boleh terus Tuhan membawa kami berjalan dalam visi-visi daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan kami saat ini bersyukur Tuhan, biarlah juga pemeliharaan daripada Tuhan, kesehatan. Jauhkan Tuhan hamba-Mu ini juga seisi keluarganya dari segala sakit penyakit. Kami berdoa biarlah kasih karunia anugerah daripada Tuhan dicurahkan terus berlimpah-limpah untuk hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pastor Yeli. Thank you semuanya. Haleluya. Haleluya.